Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tak jemu-jemu segala puji kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah Rabbul Alamin, Allahur Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kita sampai detik ini merasakan kasih sayangnya Allah kepada kita, hamba-hambanya, sehingga Allah buat kita masih ingin untuk menuntut ilmu, untuk belajar di majelis ilmu, untuk merasakan kenikmatan iman. Itu adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Nikmat yang seandainya mereka tahu, orang-orang kaya yang memiliki setengah atau bahkan menggenggam dunia, mereka akan beli kalau mereka bisa merasakan manisnya nikmat iman tersebut. Namun inilah perbedaan yang sampai Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit Allah hitung hambanya, itu sangat sedikit yang paham dengan ini adalah nikmat dan bersyukur terhadap nikmat tersebut. Maka pantas Nabi sering sekali menasehati kita lewat sahabatnya. Dia berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, jangan sampai kau tinggalkan amalan yang satu ini, yaitu amalan doa yang kita baca sebelum salam atau dubur shalah, yaitu mengatakan atau membacakan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa dengan sebaik-baiknya beribadah kepadamu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali di segmen acara Nu'min Sa'ah. Tentunya kita senantiasa ingin memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Kalaulah sehari kita bisa atau kita butuh makan, minum lebih dari 3 kali, atau makan minimal 3 kali sehari, atau setiap lapar kita makan, itu kita akan penuhi karena itu adalah kebutuhan jisim kita, tubuh kita. Tapi pernahkah kita benar-benar memenuhi kebutuhan rohani kita, kebutuhan hati kita, iman kita? Butuh dengan santapan, butuh dengan nutrisi, butuh dengan masukan muhasabah yang membuat dia semakin sehat, qalbun salim, hati yang selamat. Ya, kita katakan dia juga memiliki kebutuhan, dan itu jauh lebih besar kebutuhannya. Karena ketika seseorang dia tidak makan dan minum, tapi dia punya iman yang tinggi, mungkin dia akan sengsara ketika dia hidupnya di dunia. Artinya dia tidak mendapatkan makanan yang sehingga dia menjadi sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masih punya iman, dia bisa selamat di akhirat. Dan hidup di dunia hanya sebentar saja, sesaat saja. Tapi bayangkan ketika seseorang itu dia tidak menyadari yang lagi sakit, yang lagi kritis, itu adalah imannya, itu adalah hatinya. Maka dia akan menyesal dengan
penyesalan yang berkepanjangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul bersama para sahabatnya. Rasulullah ketika itu berjalan di depan. Ini dalam perjalanan. Dan dia mengeraskan suaranya. Maka ketika itu para sahabat mendengar Rasulullah mengeraskan suaranya seolah-olah ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Rasulullah. Sesuatu yang penting yang kami semua harus tahu apa itu. Maka mereka bersegera untuk berkumpul menjumpai Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah dengan lantangnya mengatakan, hari apa ini? Maka sahabat mengatakan hari ini dan ini. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai kalian semua. Akan datang masanya waktu di mana manusia yang dari awal pertama kali sampai yang terakhir kali dikumpulkan semuanya di padang datar yang luas sejauh mata memandang. Lalu dipanggil bapak kita Adam. Nabi Adam dipanggil. Dipanggil datang. Dia mengatakan, labaika ya Allah wa sa'daik. Aku datang menghadiri panggilanmu ya Allah. Dan segala kebahagiaan datang darimu. Maka dikatakan kepada Adam, wahai Adam, ambillah satu dari 1000 orang. Atau ada yang dikatakan satu dari 100 orang. Ambil mereka dan tinggalkan sisanya yang mereka akan masuk ke dalam neraka. Maka mendengar pernyataan ini, Rasulullah menegaskan, menjelaskan kepada para sahabat. Para sahabat ketakutan. Mereka merasa ini sangat berat. Bagaimana mungkin? Apa yang tertinggal dari kami ya Rasulullah? Jika yang diselamatkan hanya satu dari 1000 orang. Hanya satu minimal dari 100 orang. Apa yang tertinggal dari kami? Maka bisa jadi kamilah termasuk di antara banyaknya orang tersebut. Bukan dia orang yang satu. Mereka semua ketakutan. Padahal mereka para sahabat Nabi. Padahal mereka tidak sedikit ada yang dijamin dia berada dalam surga. Mereka hadir dalam perang bersama Nabi. Berjuang bersama Nabi. Tapi mereka ketakutan. Lalu Rasulullah menyampaikan pesan lainnya yang membuat mereka merasa sedikit tenang dari ketegangan. Apa pesannya? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Nu'min Sa'ah. Tadi Nabi telah menyampaikan kepada para sahabat yang membuat para sahabat yang mendengar mereka semua tegang. Mereka semua khawatir, ketakutan, mereka merasa tidak aman. Karena Rasul katakan, bapak kita Nabi Adam diperintahkan hanya mengambil 1 orang dari 1000 orang. Disuruh untuk menyelamatkan 1 orang dari minimal 100 orang. Mereka merasa bukan mereka yang diselamatkan. Ketika mereka benar-benar dalam keadaan tegang, wajah yang memucat, merasa takut, khawatir, Rasulullah menyampaikan, tapi ada kabar gembira untuk kalian. Sesungguhnya nantinya kalian akan dihitung bersama kaumnya Ya'juj dan Ma'juj. Satu di antara kalian 1000 dari mereka. Karena kita tahu bagaimana kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan datang di akhir zaman yang termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang dikatakan tidaklah mereka mati, melainkan sudah ada anaknya 1000 orang. Artinya mereka memenuhi bumi ini. Rasulullah katakan itu yang sehingga membuat rona wajah mereka berubah. Akhirnya mereka merasa tenang. Nah, itu adalah mereka para sahabat.
Bagaimana dengan kita? Kenapa kita merasa lebih tenang lagi daripada mereka? Gambaran hari kiamat. Gambaran yaumul mahsar, yaumul hisab. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan akan dikumpulkan manusia. Dari awal sampai akhir. Di padang mahsar yang luas. Bumi dihamparkan seluas-luasnya. Matahari didekatkan. Manusia berdiri menunggu, menatap ke langit. Mereka berharap Allah segerakan untuk menghisap mereka, untuk menyidang mereka, agar mereka berhenti penyiksaan ini. Karena mereka sudah merasa ketika menunggu di padang mahsyar itu adalah siksaan bagi mereka. Ada yang dia tenggelam dengan air keringatnya. 40 tahun lebih menunggu di tempat tersebut, berdiri. Ada yang dia terendam dengan air keringatnya. Digambarkan di situ oleh ulama kita, bagaikan dia dalam akuarium. Dan dia berdiri, air keringatnya itu memenuhi akuarium tersebut. Ada yang semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang sekaki, dan lain sebagainya. Tergantung amalannya ketika dia di dunia. Sampai di saat itu mereka yang merasa begitu beratnya padang mahsyar tersebut, waktu menunggu tersebut, mereka katakan, ya Allah segerakan walaupun kami harus ke neraka. Karena dia merasa ini sudah cukup menyiksa mereka. Sampai mereka meminta neraka. Karena ingin disegerakan, mereka tidak tahu neraka jauh lebih dahsyat siksaannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah yang dikatakan yaumul hisab. Di mana di masa itu, di waktu itu, sebagaimana Hasan Basri pernah menyampaikan kepada teman-temannya yang lagi asyik ngobrolin atau lagi asyik menceritakan tentang bagaimana kekejaman, kezoliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka apa yang dikatakan Hasan Basri kepada mereka? Hasan Basri katakan, ketahuilah wahai saudaraku, ada masa waktunya nanti engkau akan lebih takut, akan lebih cemas, akan lebih khawatir dengan dosa kecilmu dibandingkan dengan dosa banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Artinya apa? Dia lebih cemas, takut dengan dosa kecilnya, dan dia tidak lagi peduli dengan dosa orang yang sebanyak apapun itu. Karena di waktu itu adalah nafsi, jiwaku. Mereka disibukkan dengan dirinya masing-masing. Sampai dikatakan di masa itu, ibu yang mengandung, dia tidak peduli lagi dengan kandungannya, dia gugurkan kandungannya. Ibu yang sedang menyusui, dia tidak peduli lagi dengan bayinya. Sampai di masa itu orang yang dia bertelanjang, Aisyah keheranan bertanya kepada Rasulullah, ya Allah Rasulullah, kami dikumpulkan laki-laki dan perempuan, maksudnya dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah katakan, wahai Aisyah, ketika itu manusia tidak lagi peduli tentang permasalahan itu. Tidak ada lagi rasa malu karena dia tidak berbusana. Karena di masa itu yang lebih besar lagi adalah mereka bersiap-siap dalam persidangan Allah. Bersiap-siap untuk dihisab. Hisab kalau mudah kita memahaminya, dia diaudit. Kita tahu bagaimana ketika orang-orang diaudit. Diperiksa hartanya, dari mana dia dapatkan sumber-sumber pendapatan tersebut. Maka orang yang bermasalah dia akan ketakutan. Itu sudah cukup untuk menjadi penyiksaan. Apalagi di hadapan orang ramai. Bayangkan dia di sidang, di hadapan manusia yang begitu banyak. Dibongkar satu persatu dari dosa-dosanya. Maka itu sudah cukup membuat dia tersiksa. Maka itu yang dikatakan. Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa. Allahumma hasibni hisab yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika Allah hisab dengan hisab yang mudah, Allah panggil hambanya. Berdua membuka, Allah bukakan kepadanya. Bukankah aku telah memberikan ini kepadamu? Nikmat ini, rizki ini, semua Allah sampaikan.
Lalu kau melakukan ini, itu, dan ini. Semuanya tidak ada yang tertutup dari kita. Allah bukakan. Dan kita sampai betul-betul ketakutan. Kita katakan, ya Allah, kita tidak sanggup untuk mengangkat kepala kita, membantah apa yang telah ditunjukkan kepada kita. Kita pasrah. Maka Allah katakan, wahai hamba-Ku, karena engkau benar-benar beriman kepadaku, memohon ampunanku, maka ku tutupi dosa-dosamu, kesalahanmu, ku ampuni kau. Allahu Akbar. Maha kuasa. Ini diantara keutamaan orang yang menutupi aib saudaranya. Allah tutupi aibnya. Allah buat hisab yasirah. Dia dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu kita menginginkan hisab yang mudah ini. Hisab yang kiranya tidak mempermalukan kita. Karena hisab saja sudah cukup membuat kita menderita. Sudah cukup membuat kita berat. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga kiranya Allah mudahkan untuk kita semua, khususnya dalam permasalahan hisab. Yang kita tadi telah mendengarkan bagaimana penjabaran oleh Rasulullah SAW menceritakan dahsyatnya yaumul hisab. Betapa beratnya hisab. Sampai mereka saking sakitnya hisab tersebut, mereka minta disegerakan. Mereka ingin disegerakan agar masuk ke dalam neraka. Mereka orang-orang kafir sampai ingin, yaqulul kafirun, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulunya tidak hidup menjadi manusia, cukup aku jadi tanah saja. Kuntu turaba. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup. Hisab saja sudah sangat berat. Bagaimana dengan siksaan Allah? Ya, bagaimana dengan siksaan Allah? Cukuplah hisab tersebut bagi mereka sangatlah berat. Lalu siapa saja yang dihisab? Siapa saja yang disidang? Siapa saja yang harus bertanggung jawab? Ternyata semua makhluk. Di sana dikatakan hewan-hewan yang pertama kali mereka dikumpulkan. Yang semua manusia dan jin menyaksikan persidangan hewan. Yang dia bertanduk dengan tidak bertanduk, dia menuntut dia dulu pernah menandukku sehingga diberikan, dibalas dia. Setelah itu mereka dijadikan debu. Lalu datanglah masa hisab manusia. Manusia dan jin adalah makhluk yang dihisab juga. Ya, kita dihisab. Harta yang kita dapatkan, kalaulah itu halal, maka dia tetap dihisab. Dan kalaulah itu haram, maka dia akan diadab. Amalan yang kita kerjakan, yang pertama kali Allah periksa. Inna awwala yuhasabu bi amal min salatih. Kama qala Rasulullah. Amal yang pertama kali dihisab di sisi Allah yang dikerjakan oleh manusia adalah salatnya. Ija saluha salat amal kulluh. Kalaulah amalan ini baik, amal salat maksudnya tadi, maka baik semua amalan lainnya. Tapi kalaulah amalan ini buruk, maka buruk pula amalan lainnya. Coba kita lihat betapa urgennya salat sampai dia adalah amalan yang pertama kali Allah hisab.
Bagaimana dengan kita? Yang sholatnya masih bolong-bolong. Bahkan yang sholatnya dia tinggalkan dengan mudahnya tanpa beban. Sampai dia katakan tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran. Hati-hati wahai saudara. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan subhat-subhat yang menyambar-nyambar. Selamatkan dirimu dengan ilmu agama yang sahih. Ilmu agama yang dituntun dengan Quran dan hadis. Sehingga kau selamat dari fitnah-fitnah, subhat-subhat yang ditebarkan oleh para ahlu hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Coba lihat hadis ini. Inna awal, amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Maka perbaiki sholat kita. Bagi laki-laki usahakan untuk hadir berjamaah. Ya, kita berharap. Kita tidak tahu mana di antara amalan yang kita kerjakan yang Allah terima. Dan kita harap amalan sholat kita yang kita berusaha keras memperbaikinya itu bisa menyelamatkan. Karena ketika itu buruk, maka percuma saja amalan lainnya. Ada orang-orang yang dia mengira bahwasanya dengan dia berbuat baik kepada manusia, sering bersedekah, sering membantu orang lain, itu sudah cukup walaupun dia tidak sholat. Dia sudah selamat. Dia katakan situ. Yang penting kan hatiku baik, hatiku bersih, hatiku lembut, mudah membantu, tersentuh dengan orang yang kesulitan. Walaupun aku tidak sholat, walaupun aku tidak berhijab. Allahu Akbar. Kita katakan betapa malangnya engkau, betapa ruginya engkau jika engkau merasa bahwasanya amalan yang kau kerjakan dengan meninggalkan sholat, sebanyak apapun itu sedekah yang kau keluarkan memenuhi langit dan bumi, itu tidak ada artinya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada manfaatnya bagimu jika engkau meninggalkan ibadah yang menunjukkan engkau adalah hambanya Allah. Ketika engkau meninggalkan sholat, padahal itu adalah amalan yang pertama kali Allah periksa dari di antara banyaknya amalan kita. Kalaulah itu tidak ada, lalu apakah Allah masih butuh dengan amalan lain? Tidak, Allah tidak butuh. Karena syarat utamanya saja, ibaratnya tiketnya saja udah kita hilangkan. Walaupun kita banyak membawa amalan lainnya, Allah tidak butuh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita terus bermohon kepada Allah. Dalam sholat juga kita meminta kepada Allah. Di waktu-waktu mustajab, mohonlah minta kepada Allah. Di waktu-waktu mustajab tersebut, minta. Ya Allah, Allahumma hasibni hisab yasir. Ya Allah, kau berikanlah kepadaku hisab yang mudah. Hisab yang mudah yang membuat kita selamat. Atau kita minta kepada Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Ya, karena hisab sudah cukup berat. Berat untuk kita jalani. Orang yang dia membawa banyak harta atau dia orang yang kaya, dia akan lebih lama di masa persidangan ini, di waktu hisab ini. Maka Anda jangan bersedih bagi orang-orang yang mungkin memiliki sedikit harta. Sedikit yang Anda bawa, maka lebih sedikit yang akan dihisab nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah mudahkan untuk kita semua, termasuk golongan orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah atau bahkan mendapatkan masuk ke surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.